Dia zaman sesat itu nggak? bukan rujukan kami. Berarti dia sesat nggak? Ya, nggak masalah sesat menyesatkan, di dalam Islam itu ada fatwa MUI. Ayo, sekarang saya tanya. Berat, saudara. Edis, sekarang saya tanya. Kalian kita perhatikan ya. Aduh. Sekarang tunjukkan di dalam Al-Quran dan hadis kalau Nabi Muhammad adalah Rob. Oke, pengertian Rob apa dulu? Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali dengan saya di channel kesayangan kita ini. Gereja YouTube, terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kepada kita semua, luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan kekristenan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Tapi kami gereja YouTube tidak pantang menyerah, mati satu tumbuh 1000. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel gereja YouTube. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita apologet dalam penginjilannya? Mari kita simak sampai selesai video ini. Ini sesiku interogasi. Edis, ketika Nabi Muhammad yang you anggap sebagai Rob, sama seperti Yesus dalam sudut pandang kalian, betul? Beda. Loh, bedanya gimana? Bedanya kalau Muhammad di kuburan dia, Rob kalian di kuburan. Ya ke situ, aku nggak mau tanya dia di mana. Tetapi eksistensi ajarannya, apa iya Nabi Muhammad? Beda lah, gimana? Muhammad mengajarkan payudara besar kok di surat Anu, gimana? Loh, di dalam An-Naba ayat 33, pahala bagi orang-orang yang bertakwa itu gadis-gadis yang berpayudara besar. Gimana sih? Saya interogasi Edis yang fair. Jadi ketika Edis menganggap Nabi Muhammad dalam sudut pandang umat Islam itu adalah Robnya, sama seperti Yesus dalam sudut pandang orang Kristen, dia adalah pemimpin daripada orang Kristen. Betul. Bahkan Edis pun juga mengingkari keilahian Yesus. Yesus punya ilahi nggak? Ilahi dalam pengertian apa dulu? Yesus punya keilahian nggak? Apa keilahian maksud kamu? Karena saya nggak mungkin jawab apa yang kepalamu aja nggak jelas. Jadi ilahi itu suatu zat yang transendental. Apa itu zat transcendental itu apa? Aduh. Nah, kamu aja bingung. Yang transendental itu yang di luar daripada akal manusia. Oh jelas dong, Yesus membangkitkan orang mati. Yesus berarti Yesus membangkitkan orang mati, Muhammad mematikan orang hidup. Oke, Yesus punya atribut keilahian. Oh iya dong, gimana? Oke, dia transenden. Transenden itu apa? Transenden itu di luar akal manusia. Edis nggak tahu. Oh jelas dong. Oke. Contoh, membangkitkan orang yang mati. Oke. Menghidupkan orang yang mati. Edis. Itu di luar akal nggak? Ketika ya sabar interogasi. Ketika di Kisah Para Rasul 2 ayat 22 itu disebut sebagai mukjizat yang mana Allah Bapa menentukan mukjizat itu melalui Yesus. Apakah Yesus melakukan kehendaknya sendiri? Dengan kehendak Bapa di sorga. Oke, dengan kehendak Bapa di sorga. Yesus punya kehendak sendiri nggak? Iya. Tapi dia menaklukkan kehendaknya itu kepada kehendak Bapa di sorga. Edis Takia, kita buka Yohanes 5 ayat 30. Jadi kehendaknya itu bukan kehendak Yesus, Edis. Ini katanya, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Jadi kata Yesus salah, Edis. Habis waktumu Goldian. Habis. Oke, sekarang saya mau gini, Goldian. Kamu kan, ini waktu saya. Ini waktu saya. Goldian, kamu ini kan mahasiswa. Jangan buat diskusi kita ini jadi diskusi macam anak SMP atau anak SMA. Yuk, gue gini Goldian. Kita ini kan bicara menuhankan. Kamu kan mempersalahkan. Jangan kamu menuhankan Yesus. Kan itu poinnya ajaran agama Islam itu. Jangan kau tuhankan manusia. Betul nggak? Itu poinnya.
Kalau siapapun yang belajar agama Islam, itu poinnya. Jangan kamu menuhankan manusia. Betul? Betul. Sekarang saya tanya, menuhankan itu apa? Mentuhankan itu menjadikan eksistensi lain sebagai pencipta alam semesta. Bukan itu definisi menuhankan dalam Al-Quran. Ya udah, silakan kasih definisi. Oke, di dalam Quran, oke sebentar, ini waktu saya, sabar. Di dalam Quran surat Al-Jathiyah nomor 23 itu berbicara bagaimana adanya orang yang menuhankan hawa nafsu. Konteksnya beda. Oke, apakah menuhankan hawa nafsu itu menjadikan hawa nafsu itu sang pencipta? Itu konteksnya beda. Ya udah, di mana pengertian menuhankan itu artinya menganggap dia pencipta semesta alam? Di mana? KBBI? Kok KBBI, orang kita lagi bahas Al-Quran kok gimana? Goldian, kita ini bahas Al-Quran. Apa yang dimaksud oleh Al-Quran dengan kata-kata menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Apakah menjadikan sesuatu sebagai sang pencipta? Rabbul Alamin ketika kita berbicara tentang Tuhan. Makanya kamu di bawahnya si Daman Al-Mantiki. Gimana? Menjadikan sesuatu sebagai Robnya, itu di dalam Al-Quran, itu ada 2 ayat yang berbicara seperti itu. Di dalam surat At-Taubah ayat 31 dan di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23. Rob Menjadikan yang kamu maksud apa? Rob yang kamu maksud ketika berbicara tentang Rob yang saya maksud, Rob yang dimaksudkan Al-Quran. Kok saya yang dimaksudkan? Coba apa yang dimaksud Al-Quran? Yang dimaksud Al-Quran itu artinya ketika kamu menjadikan dia sebagai Robnya, artinya kamu menyerahkan ketaklukan kamu, ketundukan kamu secara mutlak kepadanya. Betul, berserah diri. Iya. Nah, ketika orang tahluk, patuh, tunduk kepada hawa nafsunya, dikendalikan hawa nafsunya, kata Al-Quran itu menjadikan dia sebagai Tuhannya, betul nggak? Ya, betul. Terus. Nah, sekarang saya tanya, sebagai Muslim, kamu wajib berbuat seperti itu kepada Muhammad nggak? Kita nggak diwajibkan berserah diri kepada Nabi Muhammad, tidak. Jadi kamu tidak wajib tahluk, tunduk, patuh, mengikuti Muhammad? Tadi you bilang berserah diri. Kan berbelat-belit kan? Jawab singkat aja, jawab singkat. Sebagai seorang Muslim, wajibkah kalian tahluk, tunduk, patuh, mengikuti apapun yang diperintahkan Muhammad? Pengertian tahluk apa dulu? Ada diksi yang tahluk di sini dalam pengertian kamu tidak punya pilihan, tidak boleh membantah, kamu harus ngikut apapun katanya. Oh, kalau mengikuti ya. Ya iya. Sekarang kamu berbuat seperti itu kepada Muhammad. Hukumnya menurut Al-Quran kamu menjadikan dia sebagai Tuhanmu. Oke, gimana sih? Aku mentaati aturan undang-undang, aku juga menjadikan aturan undang-undang sebagai Tuhanku. Iya. Oke, berarti aturan kita itu diwajibkan menjadikan hukum itu sebagai Tuhan. Oh, kalau definisi seperti itu ya udah. Ya, memang itu yang dimaksudkan Al-Quran. Oke, tapi jangan di framing gitu ya. Enggak, masalahnya orang-orang awam punya pikiran kalau mentuhankan itu artinya menganggap dia sang pencipta alam. Itu menuhankan menurut orang awam yang nggak tahu apa-apa. Di dalam Al-Quran nggak ada begitu. Karena pencipta semesta alam itu nggak perlu dianggap. Memang udah pencipta kok, ngapain dianggap, ngapain dilantik. Ada saja sih. Tidak perlu kita melantik seseorang itu menjadi pencipta alam. Nggak mungkin bisa. Orang bukan pencipta alam kok dilantik jadi pencipta alam. Oke. Mentuhankan di dalam Al-Quran itu pengertiannya bukan menjadikan dia sebagai pencipta alam. Tapi menjadikan dia sebagai sesuatu yang kepadanya kamu tahluk, tunduk, mengikuti. Itu mentuhankan. Gimana sih? Dan kalian mentuhankan Muhammad dan Allah. Begitu loh. Nggak ada. Nah, orang kalian ini tidak pernah tahu definisi Allah mentuhankan. Kalahu, tidak ada sekutu baginya. Allah nggak pernah menjadikan Nabi Muhammad sekutunya. Jangan takiya. Loh, kalau tidak menjadikan Muhammad sebagai sekutunya, bagaimana mungkin taat kepada Muhammad itu sama dengan taat kepada Allah? Iya, karena dia utusan aku bilanku. Waktu habis. Waktu habis. Oke, gantiannya Dis, aku kejar. Apa benar Yesus punya kehendaknya sendiri? Ya. Oke, kita buka Yohanes 5 ayat 30.
Apa benar ini ucapan Yesus, Edis? Nah, gini Goldian, itu tidak ini kan tidak relevan, interogasi. tidak relevan terhadap tema kita. Kita membahas Tuhan kan kok kamu malah bahas yang lain. Kejam-kejam. Enggak, saya bukan apa-apa. Kita enggak, itu enggak relevan. Bahas masalah mentuhankan, enggak, jangan yang lain. Bukan tema kita. Waktunya di pause dulu. Edis, ketidakrelevannya di mana? Di pause dulu coba. Kita berbicara mengenai menuhankan Yesus dan menuhankan Muhammad. Nah iya, makanya aku akan membantah klaim ketuhananmu terhadap Yesus. Ketika Yesus Ketuhanan maksudnya gimana sih? Ini waktuku, betul. Iya, menuhankan dulu. Coba definisikan menuhankan. Oke, Edis tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian baru. Ya. Oke, jadi aku bisa katakan Edis mentuhankan perjanjian baru. Mentuhankan dalam pengertian di dalam perjanjian baru itu Yesus. Bukan, aku nggak berbicara tentang eksistensi atau sosok Yesus. Iya, perjanjian baru itu berbicara mengenai kepatuhan dan ketundukan kepada Yesus. Sabar dulu. Edis tunduk dan patuh terhadap perintah perjanjian baru. Iya. Edis mentuhankan perjanjian baru. Dalam pengertian perjanjian baru itu berbicara ya, Yesus. Jangan kemana-mana. Aku gunain standar yang sama. Sekali lagi, Edis tunduk dan patuh terhadap perintah perjanjian baru. Perintah Yesus, ya. Edis mentuhankan perjanjian baru. Yesus, ya. Loh, Edis mentuhankan perjanjian baru. Ya, perjanjian baru itu kan berbicara tentang Yesus, ya. Objeknya perjanjian baru. Ya, Yesus di situ, ya. Oke, objeknya perjanjian baru, bukan Yesus. Perjanjian baru di situ maksudnya kertas, buku. Perjanjian baru, tulisan-tulisan. Apa perjanjian baru itu? Yang Edis taati. Ya, apa perjanjian baru itu? Perjanjian baru, 27 kitab Edis. Buku. Ya. Ya, esensinya apa itu? Esensinya isi-isi daripada... Ya, apa? Tentang apa itu? Contoh tentang perintah kepada Allah, jangan membunuh, ajaran kasih. Ya. Edis taat perintah itu. Ya. Perjanjian baru. Edis mentuhankan perjanjian baru. Mentuhankan perintah-perintah atau firman Tuhan di dalamnya. Edis mentuhankan perjanjian baru. Perjanjian baru di situ, dalam perjanjian Edis baru. jawab. Buku. Aku pakai standar yang sama. Edis mentuhankan perjanjian baru ketika dikatakan Edis taat perintah perjanjian baru. Oh iya. Oke, Edis mentuhankan perjanjian baru. Terus? Terus? Teman-teman, ini terrecord ya. Iya, nggak apa-apa. Terus? Oke. Jadi selama ini Edis sudah mentuhankan perjanjian baru, betul? Terus? Oke. Edis, Paulus menulis setidaknya 14 surat. Edis mentaati perintah atau aturan surat. Paulus nggak ada perintah di situ. Paulus tidak memerintah. Oke. Paulus menulis 14 surat. Edis mengikuti surat-surat yang ditulis Paulus. Ya, kalau Paulus itu tidak mengajurkan mengikuti Yesus, saya nggak ikuti. Oke, aku nggak tanya objek lain. Paulus menulis menurut para scholar setidaknya 14 surat, betul? Oke. Di dalam tulisan-tulisan Paulus ada berbicara tentang Yesus dan hikmat-hikmat. Edis taat dan mentaati perintah surat Ya Paulus. karena datang dari Yesus, ya. Oke. Edis mentuhankan surat-surat Paulus. Karena itu berbicara tentang Yesus, saya jawab ya. Oke, Edis mentuhankan surat-surat Paulus. Cetet. Terus? Benar kan? Jadi teman-teman, ada dua kesaksian. Edis mempertuhankan perjanjian baru dan Edis mentuhankan karya Paulus, betul? Karya Paulus. Iya, 14 Karya surat Paulus tentang karya apa? Paulus, kan? Surat-surat Paulus tentang apa? Apakah dia mengajak untuk taat kepada Yesus atau tidak? Jadi gini teman-teman, Tidak. Edis mencoba memframing bahwa Islam mentuhankan Nabi Muhammad, Edis harus sadar dan harus menerima fakta. Edis akan dibalikkan ke suatu kesimpulan yang rancu. Mirroringnya, Edis bakal kena. Edis selama ini mentuhankan perjanjian baru dan Paulus. Edis mentuhankan surat-surat Paulus. Ini Ceder. Bobok Edis. Jadi teman-teman kawan, Kalian ternyata Paulus juga mengaku sebagai Bapa Yahweh. Ada Nandar udah ikut-ikutan ini. Nandar udah ikut-ikutan. Waktu habis. Waktu habis ya. Edis. Waktu habis ya. Yuk.
Bentar, ini kurang berapa sesi lagi? Berapa sesi lagi, Des? Kita lanjut aja. Nanti kalau sudah waktunya nanti saya kasih tahu. Oke. Siap. Baik. Waktu dimulai, narasi Baik. dimulai juga. Baik. Golian, kamu jangan sembunyi-sembunyi. Oke, baik. Menurut Al-Quran, kalau seseorang taat, patuh, tunduk, mengikuti hawa nafsunya, dia menuhankan siapa? Hawa nafsu. Menuhankan hawa nafsu. Kalau seseorang muslim taat, patuh, tahluk, tunduk kepada Muhammad, berarti menuhankan siapa? Kalau Nabi Muhammad Jawab singkat. Orang yang patuh, taat, tahluk, tunduk kepada hawa nafsunya berarti menuhankan siapa? Mengilahkan, di situ bahasanya ilah. Mengilahkan siapa? Mengilahkan hawa nafsu. Oke, berarti umat muslim berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? Kita Umat muslim berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? kita taat perintah Nabi Muhammad. Iya, berbuat seperti itu. Berarti mengilahkan nggak itu menurut Al-Quran? Kita mengilahkan Tuhan kita. Coba, kepada siapa umat muslim sami'na wa ta'na? Kami mendengar dan kami taat. Kepada siapa? Utiullah wa uti Rasul. Ini kan inilah orang Islam nih kayak gini. Kayak gini orang Islam, makanya udahlah, Goldian udahlah ya. Apalagi yang mau kita lanjutkan? Apalagi yang mau kita lanjutkan? Coba ya. Ketika kamu berbicara, dengar dulu. Ketika kamu berbicara mengenai perjanjian baru, ketika kamu berbicara mengenai Paulus, semua isi perjanjian baru, semua surat-surat Paulus itu berbicara mengenai sebuah otoritas. Siapa otoritas itu? Yaitu Yesus dan Bapa di sorga. Makanya kami menuhankan Yesus, menuhankan Bapa di sorga, menuhankan Roh Kudus. Loh, memang iya kami akui itu. Berarti ada 3 Tuhanmu. Ada 3 otoritas. Ada 3 otoritas di dalam kekristenan itu. Bapa, firman-Nya, dan Roh Kudusnya. 3-nya itu ada berapa? 3 juga. Ya 3 lah gimana? Berarti Tuhanmu ada berapa? Nah, sekarang yang jadi masalah, kenapa kalian itu berbelit-belit ketika saya bertanya? Sekarang, Muhammad sebagai Rob, betul nggak? Sebagai junjungan pemimpin. Sebagai Rob. Oke, Allah sebagai Rob, betul nggak? Rabbul Alamin. Berarti ada berapa Rob di situ? Ada berapa Rob di situ? Rob dalam artian apa? Alah, udahlah, mencret lah kau lah, udahlah. Udahlah, Goldian. Sebenarnya nggak usah lah kita ini berbelat-belit. Di dalam agama Kristen, sebentar dulu. Di dalam agama Kristen, otoritas itu Bapa di surga. Oke? Nah, Bapa di surga ini punya yang namanya firman. Firmannya itu datang ke dunia. Nah, apakah firmannya itu bukan otoritas juga? Ya otoritas juga, sesuatu yang harus dipatuhi. Masa Anda patuh sama Bapa tapi nggak patuh sama firmannya? Nggak masuk akal. Oke lah, saya patuh sama Bapak, tapi saya nggak patuh sama Roh Kudusnya. Kepada siapa? Ya, itu nggak masuk akal. Edis berdoa kepada siapa? Kau nggak usah lari kemana-mana. Sekarang begini, intinya Goldian, kita sudah jelas kepada satu kesimpulan bahwasanya, sebentar, ada verifikasi. Aduh. Nah, ketika kalian Terima kasih. Ketika kalian ini berbicara tentang Muhammad, kalian itu berbicara mengenai bagaimana kalian harus patuh, takluk, tunduk, mengikuti apapun kata Muhammad. Karena mengikuti Muhammad itu sejatinya itu sama saja dengan mengikuti Allah. Sama di dalam iman kami, menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, itu sejatinya menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhannya. Berdoa kepada siapa? Ini kan lari kemana-mana kan? Lari kemana-mana. Nah, apakah Yesus punya otoritas? Iya, makanya kami berdoa kepada Yesus. Berdoa kepada Bapa di surga. Karena baik Roh Kudus, baik Yesus, baik Bapa di surga memiliki otoritas, memiliki kuasa. Nah, yang salah ini begini Goldian, yang salah ini begini. Kalian ini menuhankan Tuhannya orang Quraisy. Gitu
gitu loh. Kalian sok-sok mau nyalah-nyalain. Kalian ini mau nyalah-nyalain orang Kristen, terus kalian ingin mempromosikan Tuhan negeri Arab. Jadi nggak nyambung. Udahlah Golian. Waktu Udah habis, intinya Edis. kita di sini Waktu sudah sampai habis. kepada satu mufakat. Artinya sudah Waktu selesai. habis. Nggak ada Edis. Belum, Dis. Gimana sih tadi kok belum belum. mufakat apa lagi? Bukan aku. Edis kan katanya mau fair, betul. Ya ini giliran Ya, aku, waktu. Jas. Enggak, kita berbelit-belit udahan. Udah selesai. Tadi kan pertama Edis. Belum, Dis. Kamu sudah berbelat-belit. Oke, Edis kan tadi pertama Edis. Moderator, Dis. Hormati, Dis. Belum, Muhammad Rob atau Dis. tidak? Edis katanya. Oke, ini Golian, ini bagian Golian ini. Perjanjian di awal gimana? Ya, silakan, silakan. Golian. Oke. Jangan berbelit-belit lagi. Ayo, berbicara mengenai menuhankan Ini, Muhammad. ini bagian Golian. Nah, Ini bagian Golian, saya ulang lagi ya. Tolong kondusif ya. Silakan, silakan. Golian. Oke, thank you moderator. Teman-teman, kita mendapatkan konklusi bahwa buku-buku ini, perintah-perintah Paulus itu juga dijadikan Tuhan oleh Edis. Itu direkam teman-teman, kabarkan, sebarkan, posting ulang, like, subscribe. Jadi Edis, maaf kata, framing murahanmu tentang Islam mentuhankan Nabi Muhammad itu balik ke kamu sendiri. Berujung apa? Berujung perjanjian baru jadi Tuhan bagimu. Sama seperti aku kasih contoh Edis, ketika di Indonesia disebut ada Presiden Jokowi, di UI Presmanya ada Melkisedek Guang, maka ada berapa presiden? Di UGM siapa ya? Atiatul Mutadir. Apakah ada 3 presiden? Iya. Tapi 3 presiden itu memiliki otoritas yang sama atau tidak? Berbeda. Otoritas Prabowo itu kepada seluruh rakyat Indonesia. Tetapi otoritas presiden mahasiswa UI kepada mahasiswa UI dan lain sebagainya. otoritas Jadi, Muhammad sama Allah sama nggak? beda. Oke. Bedanya di mana? Ini bagian Golian. Bagian Bedanya Golian. di mana? Saya tanya dulu. Di pause dulu tolong. Oke. Edis, sekarang aku merujuk kepada hal yang masih ada korelasinya dengan pentuhan. Enggak, saya mau tanya dulu, apa bedanya otoritas yang dimiliki Muhammad dengan otoritas yang dimiliki Allah? Enggak, ini waktu Golian yang interogasi. Udah Silakan. 2 orang nih. Mereka Ini sudah aku bersatu- moderator. bersatu padu, teman-teman. Ayo, silakan. Oh, bukan, aku Edis, cuma biar Edis kondusif. berdoa kepada siapa? Edis berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Yesus boleh, berdoa kepada Bapa di surga boleh, berdoa kepada Roh Kudus boleh, karena sejatinya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Oh, itu satu. Berdoa kepada Kita ngomongin berdoa apa menuhankan? Oke, berdoa ketika Yesus kamu anggap Tuhan, kamu akan berdoa kepada Tuhan enggak? Anggap Tuhan tuh apa sih maksudnya? Oke, you menganggap Yesus Tuhan, betul? Menganggap Tuhan tuh maksudnya apa? You mengklaim Yesus Tuhan. Maksudnya Yesus Tuhan tuh apa? Loh, kok tanya sama aku? Tadi sesuai dengan definisi. Saya aja percaya setan itu Tuhan, gimana? Oke. Saya juga percaya setan itu Tuhan. Tuhan kalian gimana? Kok ada saja sih? Giliranku. Saya juga menganggap setan itu juga Tuhan. Ya, Tuhannya oke, kalian. giliranku. Edis, Gimana? Giliranku. Edis. Enggak, masalahnya bahasa-bahasa kalian itu Ya, kalau Edis, nggak giliranku. bisa kalian, bahkan kalian nggak memahami apa yang kalian pertanyakan. Moderator. Ya. Jangan ditimpa, suaraku kalah. Enggak pakai sound card. Yes. Jadi teman-teman, pada intinya Edis tadi menegaskan bahwa dia berdoa kepada 3 pribadi. Ada 3 Allah yang dia tuhankan, 3 Theos yang dia tuhankan, yakni Bapak di sorga, betul? Yesus juga betul? Roh Kudus juga betul? 3-nya berbeda, betul? Berbeda dalam pengertian apa? Berbeda dalam pengertian pribadi. Yesus bukan Bapak, Bapak bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, betul? Lalu ada 3 Tuhan tidak? Kalau dalam pengertian Tuhannya orang Islam bukan. Kalau dalam pengertianmu ada berapa 3 Tuhan? Tuhan itu maksudnya Tuhan. Oke. Ada berapa 3 Tuhan? 3 Tuhan. Ada berapa gitu. Tuhan? 3 Tuhan. 3 Tuhan. 3 atau 1? 3. Iya.
Kamu aja robmu 2 aja, kamu kok kejang-kejang gimana sih? Robmu aja 2, kamu kejang-kejang. Ini pasti waktu kalian Dis. Tangan ke kamera dan bilang Tuhan Edis ada 3. Ayo. Udah. Tuhan ada 3 betul. Enggak masalah. Oh, oke. Enggak masalah ya. 3 memang 3. Oke, lambaikan ke tangan ke kamera. Terus? Tuhan Edis ada 3 ternyata, nggak masalah. Terus? Teman-teman, di-share, sekali lagi Tuhan Edis ada 3. Ya, terus? Oke, Tuhan Edis ada 3. Jadi, para pengguna Edis yang ada di bawah, jangan harap konsep keimanan kalian itu sama dengan Edis. Karena Edis itu kasih deklarasi bahwa dirinya itu penganut Triteos, ajaran-ajaran bijak yang percaya ada 3 Tuhan. Kita lambaikan. Ya, silakan lanjut. Waktu habis. Mohon maaf. Goldian, waktu habis. Oke, baik. Makasih Baik. moderator, makasih Edis. Siap. Mau lari? Oh enggak, ini waktu, silakan. Oke. Baik. Pertanyaan Oke. bagus. Gini, masalahnya kita itu jangan berbelat-belit, ya. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berarti ada berapa di situ Tuhannya? 3. 3. Sekarang saya tanya, Muhammad Rob enggak? Kamu jangan berbelit-belit. Muhammad Rob atau enggak? Rob apa dulu? Udahlah, kau berbelat-belit. Udah, kalau kau masih berbelat-belit, kita selesai, saya tutup diskusinya. Sekarang saya tanya, Muhammad itu Rob atau tidak? Pemimpin. Kalau Rob atau tidak? Jawab Rob atau tidak dia? Artinya pemimpin ya. Udah. Kita selesai diskusinya, kita nggak usah diskusi lagi. Jadi kamu itu intinya Muhammad Robmu, Allah Robmu. Berarti berapa Robmu? Robbul Alamin ada 1. Robmu ada berapa? Robmu ada berapa? Rob yang saya sembah. Aduh, udah berbelat-belit kamu ini. Nih, saya puterin ini. Saya puterin videonya temanmu sendiri nih. Ya biar kamu katakan ini temanmu sesat ini. Ya, udah kamu katakan aja temanmu ini sesat biar selesai. Kita ngapain sih diskusi berbelat-belit? Saya untuk Masalahnya di mana? Kalau ada 3 Rob itu masalahnya di mana? Sedangkan Robmu aja ada 2 aja kok kamu nggak masalah kok, gimana sih? Masalahnya 3-tiganya adalah Tuhan yang benar. 3-tiganya adalah Rob yang benar, bukan Tuhan, bukan Robnya orang Arab. Saya mengatakan bahwa Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, ada 3 di situ Tuhan dan ketiganya Tuhan yang benar. Kamu Muslim, Muhammad Rob, Allah Rob, dan dua-duanya Rob yang nggak benar. Di mana masalahnya? Nih, dengerin ini pengakuan temanmu ini. Dia nggak berbelit. Daman ini saya nanya dia nggak berbelit nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Rob kami mati? Enggak masalah. Kenapa? Dia manusia. Baik, minta konfirmasi. Sekarang saya tanya ke Radaman, apakah Nabi Muhammad itu Rob? Rob. Tuh, ditanya, apakah Muhammad itu Rob? Rob, kata Daman. Udahlah, udah selesai. Udah selesai. Sekarang saya tanya, ini terakhir. Ini kita nggak usah lagi diskusi. Saya nggak mau diskusi kalian berbelat-belit kalian. Sekarang nggak usah berbelat-belit. Ayo, jujur ya, jujur. Saya nggak mau jujur, berbelat-belit kayak kalian. Kalian nanya, Yesus Tuhan, iya. Roh Kudus Tuhan, iya. Bapa di surga Tuhan, iya. 3-nya Tuhan, iya. Berarti ada 3, iya. Dan 3-tiganya Tuhan yang benar. Karena baik, karena Roh Kudus dan Yesus datang daripada Bapa. Tuhan yang datang daripada Bapa. Makanya Tuhan yang benar juga. Nah sekarang saya tanya sama kamu, Muhammad Rob enggak? Pemimpin. Rob atau tidak? Dijawab yes or no. Rob atau tidak? Kalau artinya pemimpin umat Islam, ya. Aduh. Muhammad Rob atau tidak? Kalau artinya pemimpin umat Islam, ya. Berarti Rob ya?
Kalau artinya pemimpin. Oke, Rob. Oke, Rob. Allah Rob atau tidak? Kalau Allah diartikan Rabbul Alamin. Oke, Rob. Oke, Rob. Berarti berapa di sini Rob di sini? Ada berapa Rob di sini? Rob dalam konteks. Aduh, udah selesai. Udah, kita nggak usah lagi diskusi karena kalian nggak mampu jujur, nggak mampu berhitung. Udah selesai. Udah, nggak usah lagi ngapain. Udah selesai kita diskusinya. Sudah cukup. Nanti kalau diulang pun akan gitu-gitu lagi. Ya. Intinya, apa yang kami percayai ketika dibalikkan kepada kalian, kalian gelagapan. Sudah selesai? Waktu sudah selesai? Sudah selesai kita. Trivios, Edis. Apa lagi? Ya udah, thank you sama Saya gimana? Sama saya. Sekarang gantian sama saya. Kandayonat. Berani. Ya. Sama saya gimana? Sama saya gimana? Berani nggak? Sebenarnya begini. Enggak, sama aku berani apa enggak? Ayo, sekarang Goldian ganti moderator. Sama Goldian aku. udah nyerah ya. Goldian Ya, babak belur. moderator Goldian. Nggak Timer terima Goldian. dengan babak belurnya Goldian. Goldian moderator. Nggak terima. Dia tidak terima dengan babak belurnya Goldian. Dirinya tidak terima. Mana ada babak belur? Goldian udah bagus kok. Nggak bisa ngitung. Goldian udah bagus kok. Satu rob tambah satu rob berapa rob? Satu rob tambah satu rob berapa rob? Satu rob Udah tambah enggak. satu rob ada berapa rob? Gimana? Kita ini bukan berbicara gini. Kebenaran itu bukan soal berapa Tuhan, berapa rob. Makasih ya, ada 3 Tuhanmu. Kebenaran itu bukan soal berapa rob Ya, atau berapa Tuhan, ada 3 tapi Tuhanmu. kebenaran itu soal siapa yang kamu jadikan sebagai Tuhan, siapa yang kamu jadikan rob itu. Kalau yang kamu jadikan sebagai rob itu Muhammad sama Allah, ya udah kau ke neraka. Gimana? Edis, thank you pengakuannya 3 Tuhanmu 3. Jadi intinya kita itu jangan ikut narasinya orang Islam. Kalau narasinya orang Islam, asal Tuhannya satu masuk surga. Mau batu kayak Tuhannya masuk surga. Yang penting jumlahnya satu. Makasih Edis, Tuhanmu 3. Gimana? Gimana? Makasih Tuhanmu 3. Ya enggak masalah. Tuhanmu aja 2 kok. Robmu aja 2 kok masalah. Ini direkam Tuhanmu 3. Rekam dan bagikan. Bila perlu dipotong-potong. Kayak nggak tahu kerjaan kalian aja. Ah. 3 Tuhannya. Rob kalian berapa? Allah 1. Rabbul Alamin. Nah, tiba-tiba Muhammad tidak jadi rob lagi. Tanya, kita berapa? Kalian, Muhammad itu pensiun nggak jadi 1. rob? Nggak ada. Sebentar, saya ngomong sama Goldian. Muhammad tuh pernah Boleh, pensiun jadi rob nggak? Nggak pernah. Sampai hari ini masih jadi rob. Sampai hari ini masih jadi rob. Islam. Oh, kalau Rabbul Alamin. Iya. Sebentar, saya tanya. Pernahkah Muhammad berhenti jadi robnya umat Islam? Nabi Muhammad bukan Rob. Nah, sekarang enggak kan? Kadang-kadang rob, kadang-kadang bukan rob. Makanya saya bilang Muhammad ini robnya on off, ada saklarnya. Udahlah, sekarang begini, kita ini jangan berbicara bagaimana keberadaan Tuhan, enggak. Kita ini berbicara siapa, yang benar itu Tuhan yang mana? Yang Yesus, Bapa dan Roh Kudus, atau Rob yang ada di negeri Mekah. Itu kita berbicara mengenai itu. Gimana? Benar, Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh Gimana? manusia. Lo Tuhan yang digantung itu kalian. Sekarang saya tanya, apa yang ada di atas masjid? Sebentar. Sebentar, Goldian. Apa yang ada di kubah masjid, di atas masjid? Yang ada di kubah masjid. Iya. Kayu bangunan. Enggak, tulisannya begini tuh. Apa itu? Sebentar, nih, sebentar ya. Saya tunjukkan bahwa Tuhan kalian itu masih digantung sampai sekarang. Sebentar. Tuhan kalian masih digantung sampai sekarang. Oh, kabur. Lalu mau coba berdiskusi dengan saya. Sekarang saya tanya, ini Allah bukan? Allah. Oke, kamu lihat ini digantung di kubah masjid nggak? Itu lafaz. Iya sudah. Iya, lafaz ini melambangkan pemilik namanya nggak?
lafaz itu kita mengagungkan lafaz Ya, Allah, kan mana-mana kan. tapi lafaz itu bukan Tuhan kita, Edis. Udahlah, Goldian. Oke, ini Allah bukan? Lafaz itu ada Ya, awal. iya, ini Allah bukan? Bukan lafaz Allah. Oke, ini Allah bukan? Itu lafaz Allah. Ya, lafaz Allah ini melambangkan Allah bukan? Woi, sejak kapan lafaz Allah? Udahlah. Oke, Udahlah gue. Yesus Gini, digantung sama hansip seandainya gini Goldian, seandainya Itu apa? Yesus, sebentar gue, kita bicara dewasa ya. Seandainya Yesus tidak bangkit, masih di kuburan, saya nggak usah jadi orang Kristen, saya murtad aja saya jadi orang Kristen, nggak usah. Karena apa? Saya menuhankan orang mati di kuburan, sama seperti kalian orang Islam. Ayo debat sama saya, Dis. Gimana? Oke, Nandar Goldian, mengakui, sebentar. kita gantian. Sebentar. Nandar mengakui nggak Muhammad itu Ya. Rob? Tidak. Goldian mengakui Tidak Muhammad Rob. ada. Oke, sebentar, gini. Ketika namanya? zaman, Oke, sebentar, oke. giliran saya sama Nandar sekarang, gini. Ya, Ketika, baik. Oke, sama aku. Oke, ketika Daman Al-Mantiki mengakui bahwa Muhammad itu Rob, apakah dia sesat? Daman bukan rujukan kami. Enggak, saya mau tanya, dia Daman sesat itu bukan nggak? rujukan kami. Berarti dia sesat nggak? Ya, nggak masalah sesat menyesatkan di dalam Islam itu ada 4 kategori. Ayo, sekarang saya tanya. Berat, saudara. Edis, sekarang saya tanya. Goldian, kita perhatikan ya. Aduh. Sekarang tunjukkan di dalam Al-Quran dan hadis kalau Nabi Muhammad adalah Rob. Oke, pengertian Rob apa dulu? Pengertian Rob apa dulu? Pengertian Rob, Ya. penguasa. Oke, Muhammad itu penguasa nggak? Bukan penguasa. Apa penguasa itu? Penguasa alam semesta ada. Apa penguasa itu? Apa penguasa? Sekarang gini, tunjukkan di dalam Al-Quran dan hadis ada kata kalau Rob. Muhammad bukan penguasa. Untuk Nabi Muhammad. Oke, kalau Loh, Muhammad ngomong. bukan penguasa Nabi Muhammad. Kalau Muhammad Makanya ngomong saya kepada, bilang. sebentar dulu. Ketika Muhammad ngomong kepada umat Iya. Muslim, umat Muslim belok kanan, wajib nggak kalian? Dia belok kanan. Di mana belok kanan? Semisal. Makanya pakai dalil, Muhammad pakai dalil. memerintahkan. Aku bilang juga pakai dalil. Oke, di mana Muhammad memerintahkan gantian kita umat gantian Muslim suaramu kalah, pakai- Dis. Suaramu kalah. Oke, Pertanyaan coba, matikan dulu mikrofonmu. pertanyaan saya. Sebentar. Enggak, pertanyaan saya gini. Enggak, Gini, pertanyaan Nanda, saya satu. kamu saya keluarin Pertanyaan kalau saya kamu cuma pakai satu. pembesar suara. Loh, tuh kan kabur. Oke, Kalau baik, sama kita saya keluarkan kabur. ya, kita Ntar dulu. keluarkan. Dia pakai pembesar Kabur, suara. Dia pakai takut, pembesar suara. takut, Udah, kamu pakai pembesar suara di luar. Kalau pakai pembesar suara di luar, kalau berani ayo, nggak usah pakai pembesar suara. Silakan Goldian, nyalakan kamera. Ayo. Bukan takut, dia pakai pembesar suara. Kalau saya pakai pembesar suara juga, yang ada orang bising nanti. Bukan diskusi jatuhnya. Ya udah pakai timer, aku moderatornya, berani nggak? Gini Goldian. Sekarang kita ini, kalian kan mempermasalahkan. Berarti Tuhan kalian ada berapa? Rob kalian ada berapa? Loh Goldian, kenapa kamu mempermasalahkan Rob kami ada 3, sementara Rob kamu ada 2? Ayo, coba. Yang Kristen nggak usah juga lah belat-belit kalau ditanya muter-muter. Yesus Tuhan, iya. Bapak Tuhan, dengar dulu, dengar. Nih, ini saya mau ngomong sama teman-teman saya orang Kristen. Yesus Tuhan, iya. Roh Kudus Tuhan, iya. Bapak Tuhan, berarti ada berapa? 3, jawab 3. Masalahnya itu bukan soal berapa, masalahnya itu yang mana yang ketika kamu menuhankan yang mana yang benar itu. Masalahnya kalau kamu tidak menuhankan Bapa, Putra dan Roh Kudus, kamu tidak berada di jalan yang benar. Masalahnya untuk berada di jalan yang benar, kamu harus menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhanmu. Kamu harus menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu. Kamu harus menjadikan Bapa sebagai Tuhanmu. Itu baru kamu berada di jalan yang benar. Nah, kalau kamu menjadikan Allah sebagai Tuhanmu, Muhammad sebagai Tuhanmu, berarti kamu berada di jalan yang sesat. Itu masalahnya. Aku muter-muter. Bedain, Dis. Kita taat Nabi Muhammad itu ikut perintah Allah. Sekarang saya tanya, adakah mentuhankan tanpa ketaatan, kepatuhan? Nabi Muhammad bilang. Inilah kan yang ditanya apa kayak gitu, Goldian. Ada nggak mentuhankan tapi kamu nggak patuh dan tunduk? Oh, banyak fakta sosialnya. Banyak contoh orang Ini Islam. mahasiswa kayak gini, teman-teman, ya ampun. Goldian, kamu seorang mahasiswa.
Bagaimana mungkin kamu tidak bisa mencerna pertanyaan saya yang sederhana? Sekarang saya tanya, adakah seseorang itu mentuhankan tetapi di detik yang sama dia tidak mematuhinya? Ada banyak. Mau ku kasih contoh? Oke, berarti bisa nggak dikatakan itu mentuhankan? Mau ku kasih contoh? Saya kasih contoh, sebentar, gini. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh dulu. Sebentar, saya kasih contoh sederhana. Dengar dulu. Saya bisa nggak dikatakan mentuhankan Allah? Lo nyembah Yesus nggak? Nggak bisa. Ini kan. Sebentar, saya tanya sederhana. Bisakah saya disebut seseorang yang menjadikan Allah sebagai Tuhan saya? Ketika kamu mengikrarkan bahwa Allah satu-satunya pencipta, bisa. Saya tanya, saya nih ya, saya tidak sholat, saya tidak melakukan perintah-perintah Allah, saya tidak mengikuti Allah. Bisa nggak disebut saya itu menjadikan Allah sebagai Tuhan saya? Ketika kamu mengimani bisa, tapi kalau enggak ya enggak. Fasik itu namanya. Berarti boleh, berarti seseorang disebut mentuhankan Allah tetapi di detik yang sama dia jadi Kristen. Bisa? Oke, aku kasih contoh. Gantian. Pikir gini Goldian, coba kamu diskusi tanpa beban, tanpa ada seseorang pun yang mengekang kamu, tanpa kamu takut dengan APII, tanpa kamu gini. Dulu saya kenal Goldian, dulu kamu saya kenal sebagai orang yang kritis loh. Gantian. Dulu kamu saya kenal sebagai orang yang kritis loh Goldian. Sekarang kok jadi melempem gini, kenapa sih? Kenapa? Di luar sana, banyak orang Islam yang juga mentuhankan Allah, tetapi dia tidak patuh perintah Allah. Berarti itu tidak dapat disebut mentuhankan Allah. Nggak bisa disebut menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Orang nggak patuh sama Allah kok gimana? Mana nalar kritismu? Gimana si Goldian ini? Gini, saya kasih contoh. Saya ngaku gini. Saya kasih dengar Goldian gini. Saya kasih contoh. Saya ngaku gini. Saya Yesus Tuhan saya. Yesus Tuhan saya, tapi saya korupsi. Itu bohong namanya. Sama perintahnya. Makanya dengar. Gini ya. Kita itu disebut sebagai Tuhan. Begini Goldian. Kita itu ketika kita itu mengaku bahwa Yesus Tuhan kita, nggak mungkin di detik yang sama kita melawan Yesus itu. Udah. Makanya Yesus berkata, banyak orang nanti di akhir-akhir zaman akan berkata, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah kamu pembuat kejahatan. Karena apa? Karena di mulutnya Yesus Tuhan, Tuhan. Tetapi tidak menjadi kenyataan. Kamu baca-baca pesan dari si Juma. Jangan kau debat-debat dengan dia itu. Gak ada ya. Gak ada framing. Sudah, Goldian. Edis yang nggak pernah pakai data, aku mau konfirmasi. Banyak di luar sana yang mengaku Allah Tuhannya, tetapi tidak taat dan patuh terhadap perintahnya. Iya. Contoh, masih suka mabuk-mabukan. Iya, makanya saya bilang. Makanya tidak patus, tidak pantas. Tetapi dia tetap menjadikan Allah sebagai Tuhan. Nah, ini makanya saya bilang. Menjadikan Tuhan itu di kepala kamu, di mulut. Itu menjadikan Tuhan itu. Kalau di dalam pengertian Bible, di dalam pengertian Al-Quran, gak ada menjadikan Tuhan tuh di mulut doang. Menjadikan Tuhan tuh artinya, maksudnya, hidup kamu dikendalikan oleh Dia. Oke, Edis, aku mau tanya samamu. Mentuhankan, gini. Ketika Edis mengimani bahwa Yesus itu pencipta Edis, itu bisa dikatakan mentuhankan nggak? Gini, mentuhankan itu bukan menganggap, dengar. Ini saya jelaskan ya. Dengar, ini saya jelaskan dulu. Dengar. Mentuhankan Bapa di sorga, bukan pengertiannya menganggap dia sang pencipta, bukan itu pengertiannya. Ya udah, berarti beda. Mentuhankan, memang bukan itu. Mentuhankan itu artinya menjadikan dia sebagai sesuatu yang mengendalikan hidupmu, merajai hidupmu, menguasai hidupmu, sehingga langkah-langkahmu ditentukan oleh dia. Deklarasimu perjanjian baru itu juga mengendalikan hidupmu. Perjanjian baru kan berbicara mengenai Yesus. Perjanjian baru juga mengendalikan hidupmu. Iyalah. Surat Paulus juga mengendalikan hidupmu. Pak, surat Paulus kan berbicara tentang Yesus. Surat Paulus juga mengendalikan hidupmu, jawab. Iya, karena surat Paulus itu berbicara mengenai Yesus.
berbicara bagaimana kita harus patuh, takluk, tunduk kepada Yesus. Oke, berarti kertas di sini yang isinya hikmat. Bukan kertasnya. Yaudah, itu mau lari. Mau lari. Jangan lari dulu. Sekarang gini. Ini pesan saya ya, ini pesan saya. Ketika kami sudah bisa berhitung, 1 tambah kabur. Nah, teman-teman gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara? Setelah menyaksikan video ini, oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua, atau tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus maha besar. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami, dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Shalom saudara Sentral Kristen Indonesia. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan Sentral Kristen Indonesia. Bisa melalui Bank Rakyat Indonesia 0421 0100 4996 560 atas nama Sentral Kristen Indonesia dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline.
Boleh dukung Asosiasi Sentral Kristen Indonesia melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara Sentral Kristen Indonesia.